Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Clara Lekaton Pesi, NIM B1A11908, kelas C, angkatan 2019. Di sini saya akan membawakan materi mengenai asam amino dan peptida. Asam amino adalah senyawa yang mengandung gugus karbosil yang bersifat asam COOH dan gugus amina yang bersifat basa NH2. Peptida yaitu suatu sintesis amida yang dibentuk dari dua asam amino atau lebih. Ikatan amida di antara suatu gugus amino dari suatu asam amino dan gugus karbosil dari asam amino lain disebut ikatan peptida. Klasifikasi asam amino dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan jumlah asam amino penyusunnya. Yang kedua, berdasarkan rantai samping penyusunnya. Yang pertama, berdasarkan jumlah asam amino penyusunnya, rantai amino dibedakan lagi menjadi dua, yaitu peptida dan protein. Peptida terdiri dari asam amino yang jumlahnya kurang dari 50, dibedakan lagi menjadi tiga. Yang pertama, dipeptida. Dipeptida terdiri dari dua asam amino. Yang kedua, tripeptida terdiri dari 3 asam amino. Polipeptida terdiri dari 10 asam amino. Yang kedua, protein. Protein terdiri dari asam amino yang jumlahnya lebih dari 50. Biasanya protein terdiri dari 100 sampai 10.000 asam amino. Klasifikasi asam amino yang kedua, berdasarkan rantai samping penyusunnya. Asam amino diklasifikasi menjadi 4 kelas. Yang pertama, gugus R non-polar atau hidrofobik. Yang kedua, gugus R netral atau tidak bermuatan polar. Yang ketiga, gugus R bermuatan positif. Yang keempat, gugus R bermuatan negatif. Macam-macam asam amino dibedakan menjadi dua. Pertama, asam amino esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh sendiri. Asam amino ini sangat diperlukan tubuh dan harus disuplai dalam bentuk jadi atau performan dalam menu yang dimakan sehari-hari. Yang kedua, asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh sendiri dengan bahan baku macam-macam asam amino yang terdapat di dalam tubuh. Bagian-bagian asam amino esensial dan non-esensial. Yang pertama, asam amino esensial dibagi lagi menjadi satu, arginin. Arginin adalah asam amino yang berfungsi dalam menjaga kesehatan hati, kulit, sendi, dan otot. Arginin juga memiliki manfaat dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh, mengatur hormon dan gula darah, dan meningkatkan kesuburan pria. Histidin. Histidin merupakan asam amino yang memiliki fungsi mempertahankan kesehatan jaringan tubuh secara keseluruhan, khususnya pada seluruh mielin sel saraf yang merupakan lapisan dan menjamin pengiriman impuls dari otak yang dialirkan ke seluruh tubuh, sehingga kemungkinan juga bermanfaat dalam mengatasi gangguan mental serta beberapa jenis gangguan di fungsi seksual. Yang ketiga, isolation. Isolation memiliki fungsi utama untuk menambah energi dalam tubuh. Isolation juga berfungsi dalam meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki jaringan otot yang rusak, serta membantu pembekukan darah ketika terjadi luka. Asam amino ini juga dapat memulihkan tenaga kesehatan karena aktivitas yang berat. Oleh karenanya, isolation sering dikonsumsi seorang atlet maupun pekerja keras agar cepat memperoleh energi.
4. Lisin. Lisin banyak fungsi penting yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh dengan meningkatkan pembentukan kolagen, mendukung produksi protein lain seperti enzim, antibodi, dan hormon, meningkatkan kesehatan tulang dengan meningkatkan penyerapan kalsium serta mencegah osteoporosis atau tulang keropos dengan mengurangi kehilangan tulang. Yang kelima, metionin. Metionin adalah asam amino esensial yang membantu proses tubuh serta untuk menghilangkan lemak. Yang keenam, triptofan. Triptofan dalam tubuh yaitu digunakan untuk memproduksi niacin, yaitu vitamin B yang penting untuk kesehatan pencernaan, kulit, dan saraf. Yang ketujuh, vanilalanin. Vanilalanin digunakan untuk membantu mengendalikan gejala depresi dan rasa sakit akibat penyakit kronis, serta beberapa penyakit lain yang berkaitan dengan rusaknya sistem saraf pusat. Selain itu, vanilalanin juga memiliki kemampuan melindungi otak dari racun, bakteri, dan virus yang beredar melalui aliran darah. Yang kedelapan, valin. Valin memiliki manfaat dalam mencegah kerusakan otot dengan cara memberikan suplai otot dengan glukosa ekstra untuk menghasilkan energi selama aktivitas fisik. 9. Treonin. Adanya treonin dalam tubuh kita beberapa fungsi, memproduksi glisin dan serin, dua asam amino yang diperlukan untuk produksi kolagen elastis dan jaringan otot. Selain itu, treonin juga dapat membantu menjaga jaringan ikatan otot di seluruh tubuh agar tetap kuat dan elastis, termasuk jantung, di mana ia dibutuhkan dalam jumlah yang signifikan. Treonin juga membantu membangun tulang yang kuat dan enamel gigi dan dapat mempercepat penyembuhan luka atau pemulihan dari cedera. Bagian-bagian asam amino esensial. Yang pertama, asam aspartat. Asam aspartat atau sering disebut aspartat saja karena terisolasi di dalam sel, merupakan satu dari 20 asam amino penyusun protein. Yang kedua, asam glutamat. Asam glutamat adalah asam amino yang bermuatan polar bersama-sama dengan asam aspartat. Ini terlihat dari titik isoelektriknya yang rendah, yang menandakan ia sangat mudah menangkap elektron bersifat asam menurut Lewis. Yang ketiga, glisin. Glisin merupakan satu-satunya asam amino yang tidak memiliki isomer optik karena gugus residu yang terikat pada atom karbon alfa adalah atom hidrogen sehingga terjadi simetri. Glisin merupakan asam amino yang mudah menyesuaikan diri dengan berbagai situasi karena strukturnya sederhana. 4. Sistein. Sistein merupakan asam amino bukan esensial bagi manusia yang memiliki atom S bersama-sama dengan metionin. Sumber utama sistein pada makanan adalah cabai, bawang putih, bawang bombay, brokoli, heifer, dan inti bulir gandum atau MGO. Kelima, prolin. Prolin merupakan satu-satunya asam amino dasar yang memiliki dua gugus samping yang terikat satu sama lain, atau gugus amino melepaskan satu atom H untuk berikatan dengan gugus sisa. Akibat strukturnya ini, prolin hanya memiliki gugus amino sekunder NH. Fungsi terpenting prolin tentunya adalah sebagai komponen protein. Yang keenam, tirosin.
Dalam bahasa Yunani, tyros berarti keju karena ditemukan pertama kali dalam keju. Merupakan satu dari 20 asam amino penyusun protein. Ia memiliki satu gugus fenol atau fenil dengan satu tambahan gugus hidroksil. Alanin adalah salah satu asam amino yang paling signifikan di antara 20 asam amino lainnya. Alanin menawarkan energi untuk sistem tubuh kita. Ia dilepaskan ke dalam aliran darah pada saat kita berolahraga dan menginjeksi efek karbohidrat ke sistem kesehatan. Yang kedelapan, asparagin. Asparagin adalah analog dari asam aspartat dengan pengganti gugus karbosil oleh gugus karbosamid. Asparagin bersifat netral atau tidak bermuatan dalam pelarut air. Asparagin merupakan asam amino pertama yang berhasil diisolasi. Selanjutnya, ikatan peptida. Ikatan peptida merupakan ikatan yang terbentuk ketika atom karbon pada gugus karbosil suatu molekul berbagai elektron dengan atom nitrogen pada gugus amida molekul lainnya. Ikatan peptida hanya terdapat pada protein. Protein merupakan makromolekul yang terdiri dari satu rantai polipeptida dan terkadang dua atau lebih polipeptida. Protein juga dapat ditemukan dalam setiap sel dan molekulnya, terdiri dari unsur C, H, N, O, S, dan terkadang P, Fe, Zn, dan Co. Contoh-contoh protein yang kita konsumsi. Yang pertama yaitu daging, ikan, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, padi-padian, dan kacang-kacangan. Terima kasih. Sekian materi yang saya bawakan pada hari ini tentang asam amino dan peptida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang.